Pada malam ke-27, Syahrazad menuturkan sebuah kisah penuh keajaiban dan pelajaran hidup yang berjudul Damar dan Kerajaan Awan. Kisah ini mengisahkan tentang perjalanan seorang pemuda yang berani dan mimpinya untuk mengubah takdirnya. Kisah Damar dan Kerajaan Awan. Di sebuah desa kecil yang terletak di lembah subur, hiduplah seorang pemuda bernama Damar. Dia adalah anak seorang petani sederhana, tetapi Damar memiliki cita-cita yang tinggi. Sejak kecil, ia selalu bermimpi untuk menjelajahi dunia dan menemukan kerajaan awan yang legendaris. Sebuah tempat di mana segala impian menjadi kenyataan dan harta karun berlimpah. Mimpinya ini semakin diperkuat oleh cerita-cerita dari neneknya, seorang wanita bijaksana yang selalu menceritakan kisah-kisah menakjubkan tentang kerajaan tersebut. Ia berkata bahwa kerajaan awan hanya dapat ditemukan oleh mereka yang memiliki keberanian dan hati yang tulus. Ketika kau memiliki keberanian untuk mengikuti hatimu, maka bintang-bintang akan menunjukkan jalanmu, katanya. Perjalanan menuju kerajaan awan. Dengan tekad yang kuat, Damar memutuskan untuk meninggalkan desanya dan mencari kerajaan awan. Ia mengemas sedikit bekal dan berangkat pada pagi yang cerah. Dalam perjalanan, ia melewati hutan rimbun, sungai yang deras, dan pegunungan tinggi. Selama berhari-hari, ia bertemu dengan berbagai makhluk dan orang-orang yang memberikan petunjuk dan nasihat. Suatu malam, saat beristirahat di tepi sungai, Damar mendengar suara lembut yang memanggilnya. Ia mengikuti suara itu dan menemukan seorang peri air cantik yang sedang menari di bawah sinar bulan. Peri itu melihat Damar dan berkata, "Kau sedang mencari kerajaan awan, bukan? Hati-hati, karena perjalanan ini tidak semudah yang kau bayangkan. Tetapi jika kau tulus, aku bisa membantumu." Damar dengan senang hati menerima tawaran peri itu, dan ia diberi sebuah kunci emas, yang konon bisa membuka gerbang menuju kerajaan awan. Namun, peri itu memperingatkan, kau harus menjaga kunci ini dengan baik. Hanya mereka yang memiliki hati yang murni yang dapat memasuki kerajaan. Ujian di gerbang kerajaan awan. Setelah berhari-hari perjalanan, Damar akhirnya tiba di gerbang kerajaan awan. Gerbang itu terbuat dari awan putih yang berkilau, dan di depannya terdapat dua makhluk besar yang menyerupai raksasa. Mereka adalah penjaga gerbang yang menuntut ujian bagi siapapun yang ingin masuk. Untuk masuk, kau harus membuktikan bahwa kau layak, kata penjaga pertama. Sebutkan satu hal yang paling berharga bagimu. Damar berpikir sejenak. Ia menyadari bahwa harta terbesar dalam hidupnya adalah ibunya, yang telah mengorbankan segalanya untuk membesarkannya. Dengan penuh keyakinan, ia menjawab, hal yang paling berharga bagiku adalah cinta dan kebahagiaan ibuku. Penjaga itu mengangguk, tetapi mereka belum puas. Ujian kedua, tunjukkan keberanianmu, kata penjaga kedua. Kau harus melewati jembatan yang terbuat dari awan tipis ini tanpa ragu. Damar melangkah maju, dan saat ia berjalan, awan di bawahnya bergetar. Namun, ia mengingat semua pengorbanan ibunya dan berusaha menyingkirkan rasa takutnya. Dengan keberanian, ia melangkah dengan mantap hingga akhirnya ia berhasil melewati jembatan tersebut. Menemukan kerajaan awan. Setelah melewati ujian, gerbang terbuka dan Damar melangkah ke dalam kerajaan awan. Tempat itu sungguh menakjubkan. Rumah-rumah terbuat dari cahaya bintang, sungai-sungai berkilau, dan langit yang penuh warna-warni. Di tengah kerajaan terdapat tahta besar di mana seorang raja awan yang bijaksana, Raja Nimbus, duduk. Raja Nimbus menyambut Damar dan berkata, kau telah membuktikan dirimu. Sekarang, apa yang kau inginkan? Damar menatap sekelilingnya dan merasakan kehangatan serta kedamaian di dalam hatinya. Aku ingin memberikan kebahagiaan kepada ibuku. Dia telah berjuang begitu keras untukku, dan aku ingin melihatnya bahagia, katanya dengan tulus. Raja Nimbus tersenyum. Karena niatmu yang murni, aku akan memberimu satu keajaiban. Ia mengangkat tangannya, dan cahaya terang muncul. Kembalilah ke desamu. Setiap kali kau menggambar, gambar itu akan membawa kebahagiaan dan kedamaian kepada ibumu. Kembali ke desa. Damar kembali ke desanya dengan hati penuh syukur. Begitu ia tiba, ia mulai melukis pemandangan yang indah, menggambarkan kehidupan bahagia di desanya. Setiap lukisan yang ia buat membawa kebahagiaan dan kesehatan bagi ibunya, dan tidak lama kemudian, mereka hidup dalam damai dan sejahtera. Berita tentang lukisan Damar menyebar ke seluruh desa, dan banyak orang datang untuk melihat dan membeli karyanya. Damar tidak hanya memberi kehidupan yang lebih baik bagi ibunya, tetapi ia juga menjadi seniman terkenal yang menginspirasi banyak orang. Penutup.
Syahrazad menutup kisahnya dengan pesan bahwa keberanian dan niat baik akan membuka jalan menuju keajaiban. Setiap tindakan baik akan memberikan dampak positif bagi orang-orang terkasih. Raja Syahriar yang terpesona oleh perjalanan Damar dan kekuatan cinta yang ditunjukkannya, merasa terinspirasi. Ia menantikan malam berikutnya, berharap mendengar lebih banyak kisah yang dapat menggugah hatinya dari Syahrazad. Dan jika Anda menikmati kisah ini, jangan lupa untuk subscribe, tekan like, dan isikan kisah dan tanggapan Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.